Kita tidak hanya menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita, tetapi mari kita ungkapkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pertobatan kita. Good morning, good readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini, karena kita yakin Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan orang percaya. Kita akan membaca dari 2 Tawari pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-42. Tetap setia membaca firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadiri ibadah di dalam gereja, kita mungkin seringkali mengharapkan Tuhan hadir dalam ibadah kita. Kita meminta dalam doa kita meminta dalam pujian kita. Walaupun tidak kita minta, sebenarnya Tuhan juga hadir karena Dia Maha hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam ibadah itu, kita mungkin juga sering mengungkapkan segala permintaan kita kepada Tuhan, dan ini tidak salah. Namun kalau kita boleh jujur, kita jarang sekali untuk mengungkapkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana doa Salomo itu menyatakan kesetiaan dan juga boleh dibilang ketaatannya dia. Kita bisa lihat di sini setelah Salomo memuji Tuhan karena berkatnya di masa lalu, ia melanjutkan dengan doa bagi masa depan Israel. Pendahuluan doa ini dimulai dengan menggambarkan situasi yang sebenarnya di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13. Ia berdiri di atas mimbar tembaga yang kira-kira panjang dan lebarnya 2,3 meter dan tingginya 1,3 meter. Lalu berlutut dan berdoa dengan tangan menengadah gitu ya. Dilakukan di depan seluruh jemaat Israel di tengah halaman luar bait Allah. Kemungkinan bagian halaman untuk kaum awam. Dengan gambaran ini kita mengerti betapa agung dan hikmatnya peristiwa tersebut. Lalu Salomo itu menaikkan doa-doanya dia. Yang pertama, doa untuk kerajaan di ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Doanya dimulai dengan pengakuan bahwa Yahweh itu begitu berkuasa dan hebat. Penyelesaian bait Allah merupakan salah satu perwujudan superioritasnya Allah. Allah setia dalam perjanjian kasih-Nya kepada orang-orang yang memberikan segenap hatinya. Kemudian ia meminta agar Allah memenuhi janji-janjinya kepada Daud, sebagaimana ketaatan yang ia tunjukkan terhadap hukum Allah. Kedua, doa untuk bait Allah, 18 sampai dengan 39. Bagian ini dimulai dengan pujian kepada Allah yang besar, lalu beranjak meminta hal-hal umum dalam kerendahan hatinya, agar bait Allah sungguh menjadi tempat yang efektif untuk berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, doa untuk bait Allah dan kerajaan. Bagian ini merupakan penutup yang menekankan perjanjian antara Allah dengan Daud agar kehadiran dan kesetiaannya menjadi dasar kehidupan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa permohonan-permohonan yang diajukan oleh Salomo kepada Tuhan, maka kita bisa melihat sebenarnya ada satu intinya, yaitu pertobatan dan ketaatan Israel menjadi kunci pemulihan dari Allah yang hadir di dalam bait-Nya. Jadi bait Allah itu hadir, sebenarnya Salomo sadar dalam doanya bahwa itu adalah untuk pertobatan dan juga untuk pemulihan antara Israel dengan Allah. Nah, saudara sekalian, balik lagi kita renungkan kembali bahwa kadang-kadang kita hadir dalam ibadah kita adalah meminta segala sesuatunya, itu betul dan benar sekali, tidak masalah. Tetapi kalau kita mau jujur bahwa ketika kita hadir dalam ibadah, seharusnya kita menyadari pertobatan kita. Menyadari bahwa kita sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita juga meminta pemulihan dari Tuhan. Baik itu pemulihan kita dengan sesama kita, baik pemulihan kita juga dengan Tuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita benar-benar renungkan firman Tuhan bahwa kita tidak hanya menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita, tetapi mari kita ungkapkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pertobatan kita dan pemulihan dengan hubungan dengan sesama kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.